Tiga yang memberi kesaksian di bumi. Kalimat ini sebenarnya aslinya tidak ada. Terjemahan-terjemahan atau kodeks yang tidak menggunakan itu, malah mereka yang menguranginya. Saudara-saudara, garis besar ajaran Pendeta Erastus Sabdono adalah dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang datang dari sorga menjadi manusia. Ingat baik-baik, Pendeta Erastus tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi dari firman. Bahkan Erastus tidak percaya bahwa firman itu adalah Allah. Bagi dia, Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang memang dikandung oleh Roh Kudus tapi tetap sama dengan manusia pada umumnya. Hanya saja Yesus mengenakan firman dan berhasil taat sampai mati. Itulah yang membuat Yesus dipermuliakan. Demikianlah ajaran Erastus. Nah, di video ini, ayat yang akan Erastus bahas di video yang akan saya tampilkan ini, itu sebenarnya adalah ayat yang akan mematahkan argumen serta ajarannya sendiri. Ya, mari dengar cuplikannya. Bacakannya. 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis demikian. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, di dalam kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, ini salah satu pertanyaan. Pak, saya percaya mengenai tiga pribadi dalam satu hakikat itu dari ayat ini. Oh, ada kalimat yang dikurung di situ. Bunyinya apa, Pak? Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Kalimat ini sebenarnya aslinya tidak ada. Ini tambahan. Nah, sisipan tambahan tersebut sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada. Ini disisipkan untuk membangun atau mendukung suatu doktrin. Dan para teolog biasanya tahu ya Pak ya, bahwa itu sisipan atau tambahan. Kalimat yang benar mesti begini, sebab ada tiga yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Mestinya itu. Tidak ada kalimat di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah ini tambahan. Parah kan saudara? Parah. Sisipan tersebut adalah penambahan untuk mendukung suatu doktrin atau suatu ajaran yang mengatakan bahwa sejak kekal sudah ada tiga pribadi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Menambah kalimat ini, menambah kalimat atas suatu ayat dalam Alkitab, itu bentuk perlawanan terhadap originalitas atau keaslian Alkitab. Makanya di Alkitab terjemahan New International Version tahun 2011 menerjemahkan begini. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. Tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada. NIV, dan tidak diragukan keabsahan terjemahan NIV ini. Juga terjemahan English Revised Version tahun 1885 tertulis, for there are three who bear witness, the Spirit and the water and the blood, and the three agree in one. Juga beberapa terjemahan Alkitab lain sepakat dengan terjemahan tanpa sisipan tambahan. Ya, saya tentu tidak akan tulis semua di sini. Saya sudah melihat beberapa terjemahan lain. Sisipan ini, kalimat di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ada kalimat ini, ditaruh untuk memperkuat pandangan bahwa ada tiga pribadi dalam Allah yang esa. Padahal mestinya tidaklah demikian. Tanpa sisipan kalimat tersebut, sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan roh, air, dan darah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Tadi 7-8 itu disisipi kalimat itu. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Kalimat yang benar ya, seperti yang tadi sudah saya sebut. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini lanjutan kalimatnya, menyambung kalimat yang baru dibaca oleh Pak Yehuda ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Yesus bukanlah penjelmaan secara mistis dan otomatis dari Allah. Tetapi datang sebagai manusia seutuhnya yang mengenakan firman. Dan firman atau logos itu telah bersama-sama dengan Allah di kekekalan ini menurut mereka. Tapi tidak demikian mestinya, saudara-saudara. Ya. Ini saudara saya harap bisa paham ya. Di dalam dan diri anak manusia yang bernama Yesus memiliki satu roh. Sekarang Bapak baca tanpa tambahannya bisa. Yang ya 1 Yohanes 5 itu. Dari ayat 6, 7, 8, tapi tidak ada tambahan. Sisipannya dibuang. Kita menikmatinya, silakan. Baik, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan ke-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Mestinya begitu. Di dalam diri anak manusia bernama Yesus memiliki satu roh, pneuma, bukan 2 roh. Jangan berpikir ada 2 roh di dalam diri Yesus. Satu roh, terjemahnya pneuma, tunggal. Satu roh di sini menunjuk adanya satu pribadi, dan tentu satu pribadi itu satu hakikat. Sulit memahami satu pribadi 2 hakikat. Ada hakikat Allah, ada hakikat manusia. Apakah mungkin dalam satu pribadi ada 2 hakikat? Bicara mengenai hakikat nanti kita akan belajar, kali ini belum. Itu pasti termasuk di dalamnya ada roh. Jadi tidak mungkin Yesus punya satu roh tapi 2 hakikat. Kecuali Yesus memiliki 2 roh. Satu roh Allah, satu roh manusia. Yesus dilahirkan seperti manusia lain dengan metabolisme normal. Yaitu tubuhnya terdiri dari komponen air dan darah. Air dan darah mengingatkan kita pada kisah penyaliban Yesus. Ketika lambung Yesus ditikam, keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 34. Hal ini membuktikan bahwa Yesus mengenakan tubuh daging seperti manusia. Dalam hal ini roh adalah unsur rohani atau batiniah, tunggal tadi ya. Sedangkan air dan darah unsur fisik atau unsur tubuh. Ya, roh komponen yang disebut dalam 1 Yohanes 5, 7 sampai 8, ya, ini komponen batiniah. Sedangkan air dan darah itu komponen fisik. Dan itu yang menyaksikan atau membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Masih di surat Yohanes ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis begini. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, sebagai manusia ada satu roh, itu manusia batiniahnya, ada air dan darah, itu manusia lahiriah atau jasmaniah. Seperti manusia dengan metabolismenya. Terus? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu penyesat. Nah, saudara ingatkan, ajaran Erastus adalah Yesus bukan Allah yang berinkarnasi. Tetapi kemudian dia mencoba mengupas pertama Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Yang mana di dalamnya ada Yohanin koma yang terkenal itu. Yang dia tuduh bahwa di dalam ayat itu ada penambahan yang melawan orisinalitas Alkitab. Yang hanya mendukung satu doktrin dan berbagai fitnah yang dia sampaikan. Saudara-saudara, sebelum saya berikan argumentasi saya mau bertanya ya. Silakan jawab di komen. Orang-orang yang pintarlah yang setuju dengan Erastus. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menambahkan itu, tahun berapa, dan di mana? Saya pastikan Pendeta Erastus pasti tidak akan pernah bisa mampu menjawab itu. Kenapa demikian? Nanti jawabannya akan kalian sadar di akhir video. Tapi ada pertanyaan lain di sini. Kenapa mencurigai itu ditambahkan?
Kenapa nggak mencurigai bahwa terjemahan yang tidak menggunakan itu malah sebenarnya yang menghilangkannya? Saudara-saudara, sejauh yang saya pelajari ya, Yohanin koma ini bukanlah penambahan untuk memperkuat doktrin Tritunggal oleh Lembaga Alkitab Indonesia, enggak. Tetapi dalam kurung ini adalah tanda yang diberikan untuk memberi informasi bahwa bagian itu adalah bagian yang terdapat dalam kodeks yang dipakai oleh terjemahan baru sebagai sumber penerjemahan. Ya, untuk memudahkan kalian paham itu begini. Jadi terjemahan baru ya bahasa Indonesia itu berdasar pada dua kodeks, dua salinan bahasa asli, yaitu kodeks Textus Receptus dan kodeks Westcott dan Hort. Nah, dalam kurung ini memberi tanda bahwa bagian itu ada di Textus Receptus tapi nggak ada di Westcott dan Hort, makanya diberi tanda. Ada banyak kodeks, bahkan ada kodeks yang tidak menggunakan tanda kurung, tapi kalimat itu tetap ada di situ. Salah satunya seperti yang menjadi sumber terjemahan baru tadi, yaitu kodeks Textus Receptus. Tertulis begini: Hoti treis eisin oi marturontes en tou orano opater ologos kaito agion pneumakai otoi oi treis en eisen. Saudara, Textus Receptus adalah kodeks yang diterbitkan pada tahun 1516 oleh Desiderius Erasmus. Ini juga menjadi salah satu kodeks yang sangat banyak dipakai sebagai teks dasar untuk membuat salinan-salinan ke bahasa-bahasa lain. Termasuk Alkitab Vulgata juga itu menggunakan teks ini ya, Vulgata, Alkitab bahasa Latin. Di sisi lain ada kodeks Westcott dan Hort tadi, ya, kodeks perjanjian baru bahasa asli yang terbit pada tahun 1881. Nama kodeks ini diambil dari dua orang editor, yaitu Brock Frost Westcott dan Fenton John Anthony Hort. Mereka berdua ini itu dalam membuat kodeks ini yang dikerjakan belasan tahun, mereka mempunyai sumber kodeks utama dalam membuat salinan ini. Kodeks tersebut adalah Kodeks Vaticanus. Kodeks Vaticanus adalah kodeks yang ditemukan pada abad keempat yang tersimpan di perpustakaan Vatikan. Teks ini memang semenjak diterbitkan itu merupakan teks yang mendominasi penerjemahan Alkitab kemudian, dengan berbagai sumber-sumber dan kritik teks yang dilakukan dalam zaman yang sudah lebih maju. Dan tentu kodeks ini ya, kodeks Westcott dan Hort ini itu dapat mendominasi salinan-salinan yang lain. Tetapi di atas semuanya itu mereka ya, Westcott dan Hort ini itu nggak pernah mengatakan bahwa Yohanin Kom yang terdapat dalam pertama Yohanes 5 ayat 7b itu adalah palsu. Alasan kenapa mereka tidak memuat Yohanin Kom adalah karena dalam sumber-sumber yang mereka pakai, yaitu Kodeks Vaticanus dan lain-lain, bagian itu memang nggak ada dalam dasar-dasar kodeks yang mereka pakai untuk membuat salinan atau kodeks Westcott dan Hort ini. Dan ingat, alasan mereka menggunakan Kodeks Vaticanus adalah karena Kodeks Vaticanus merupakan salinan abad keempat yang cukup lengkap, tapi yang juga cukup tua dibanding dengan salinan-salinan yang lain yang ada pada zaman mereka saat mereka membuat studi tentang itu. Tapi meskipun demikian, itu kita nggak boleh lupa bahwa di samping Kodeks Vaticanus yang cukup lengkap itu, ada satu naskah dalam bahasa Latin, bukan Vulgata, tapi Vulgata itu bahkan menjadikan naskah ini sebagai juga satu rujukan utama. Naskah ini lebih tua dari Vulgata, diterbitkan pada abad kedua, masa yang lebih dekat dengan masa memoir para rasul. Naskah ini adalah Vetus Latina namanya. Memang naskah ini itu nggak selengkap Kodeks Vaticanus, sehingga itu nggak menjadi rujukan dari Westcott dan Hort tadi. Mereka lebih pilih Kodeks Vaticanus karena lebih lengkap. Vetus Latina itu enggak. Tetapi meskipun dia enggak lengkap, naskah ini memuat koma Yohanin. Nah, mungkin kalian menuduh bahwa gereja yang menambahkan itu pada abad kedua untuk memperkuat doktrin, mengingat abad itu adalah abadnya Tertullianus. Saudara-saudara, saya katakan ya, kenapa kalian nggak bisa bilang seperti itu? Karena begini, dalam Against Praxeas tahun 210, itu Tertullianus mengutip Yohanes 10 ayat 30 dengan memberi komentar seperti ini: runtunan erat Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Paraklete, ya, penghibur Roh Kudus, membuat tiga yang melekat, satu melekat pada yang lain, dan ketiganya adalah satu hakikat, bukan satu persona. Qui tres unum sun, non unus. Dalam makna itulah dikatakan aku dan Bapa adalah satu mengenai kesatuan hakikat.
bukan dalam ketunggalan jumlah. Nah, teman-teman, kutipan Tertullianus ini ya, itu menggunakan kata tres unum sum ini yang dia rujuk untuk memberi pemahaman tentang kalimat aku dan Bapa adalah satu. Ini membuat para scholar ya meyakini bahwa koma Yohanin sudah ada di sana bahkan sebelum masa Tertullianus. Karena nggak mungkin Tertullianus itu mendapatkan kata tres unum sum ini kalau nggak melihat pada koma Yohanin ini. Dan selain itu, kenapa kalian nggak bisa menuduh gereja pada zaman Tertullianus yang menambahkan koma Yohanin pada teks ini hanya karena dia hidup di masa Vetus Latina tadi? Adalah karena pada masa itu, abad kedua itu, Arius juga hidup. Dan jangan lupa pengaruh Arius pada masa itu cukup kuat, bahkan sampai mempengaruhi Kaisar Konstantinus II dan Valens. Nah, dalam hal ini itu saya mau tegaskan, Anda mungkin dapat menuduh koma Yohanin ditambahkan dalam teks asli. Tetapi saya juga dapat menuduh bahwa itu bukan ditambahkan, tapi di terjemahan-terjemahan atau kodeks yang tidak menggunakan itu, malah mereka yang menguranginya. Karena mengingat masa itu ya, masa selepas para rasul, masa memasuki abad ketiga, abad kedua, abad ketiga, itu sudah menjadi kontroversi doktrin Allah. Arius muncul di sana, Tertullianus muncul di sana, dan kita nggak tahu pasti. Tapi yang pasti ada dua naskah tua, yang satu punya Yohanin koma, yang satu enggak. Terus menjadi perdebatan bahwa yang satu menambahkannya, yang satu menguranginya. Tapi teman-teman, di atas semuanya ini kita harus tetap melihat begini, bahwa Tritunggal bukan hanya dibangun dari Yohanin koma ini kok, enggak. Seandainya pun Yohanin koma ini memang enggak ada dan enggak pernah ada dalam teks asli, apakah Tritunggal tidak akan pernah terbukti sebagai ajaran yang benar yang alkitabiah? Enggak mungkin enggak, saudara ya. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu nyata di dalam perjanjian baru itu sendiri. Nyata kok mereka, bukan satu bayang-bayang, enggak. Alkitab membuktikan bahwa memang benar Yesus adalah firman. Jadi Allah Tritunggal itu bukanlah satu bagian yang kontroversi yang hanya ada pada bagian Yohanin koma itu dan gak ada di tempat lain di Alkitab. Tapi memang benar bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, bukan manusia yang hanya menggunakan firman. Dia bukan menjelma secara otomatis dan mistis, enggak. Dia menjelma dalam kuasa Roh Kudus yang sudah direncanakan dari semenjak perjanjian lama. Dia menjelma dalam kuasa Roh Kudus yang gak bisa dibatasi oleh apapun, yang sangat berdosa dan merendahkan Roh Kudus, merendahkan kuasa Allah. Jika ada seseorang menyebut itu mistis, dan di atas semuanya ini juga saudara, bagaimana bisa Erastus mengatakan bahwa Yesus bukan Allah? Tetapi dalam ayat itu konteksnya bahkan membuktikan bahwa Yesus itu datang dari sorga. Yang dalam cuplikan Erastus sendiri ya, dia mengiyakan bahwa Yesus itu air dan darah. Tapi kenapa Erastus melupakan kata datang di dalam konteks bacaan itu? Karena jelas konteks bacaan ini menunjukkan air dan darah itu datang dari sorga, bersaksi. Ya, bersaksi dari sorga. Bersaksi kemana? Bersaksi ke bumi, datang. Konteksnya jelas, Yesus Kristus lahir dari Allah dan menjadi manusia, menjadi saksi yang datang dari sorga dengan air dan darah, dengan tubuh manusia. Dan kami mengakui bahwa Yesus datang berasal dari Allah sebagai manusia. Yang antikristus itu bukan mereka yang menyebut Yesus bukan manusia. Baca baik-baik. Yang antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu berasal dari Allah. Yesus telah datang sebagai manusia. Dan Erastus tidak mengakui bahwa firman yang oleh Allah diberi nama Yesus Kristus ini telah datang dalam daging dan darah. Pertama Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Juga 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah apa?
datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi saudara, yang antikristus itu bukan yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tetapi yang antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang dari Allah. Oke? Sekian video saya. God bless.